Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidik. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah yang pertama, memungkinkan organisasi untuk menarik dan mempertahankan pekerja yang kompeten, andal, dan termotivasi. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Yang ketiga, perekrutan yang ketat dan pengembangan sistem kerja berkinerja tinggi, termasuk prosedur seleksi, penghargaan sistem yang disesuaikan dengan kinerja, dan pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang terakhir yaitu mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi, menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan internal yang berharga, serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan rasa saling percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Pengertian manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Artinya, manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai arti penting dalam lembaga pendidikan karena merupakan penggerak perubahan, tidak hanya sebagai agen perubahan, namun sebagai pihak yang mendidik, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu sebuah pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam pendidikan, yang meliputi aspek perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan pengembangan penilaian kinerja, pengembangan karir yang akan dibahas lebih lanjut di ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga pendidikan merupakan kegiatan pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidikan adalah meliputi 1. Perencanaan pegawai, 2. Pengadaan pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan staf, 4. Promosi dan mutasi pegawai, 5. Pemberhentian kerja, 6. Kompensensi, dan 7. yaitu evaluasi staf. Perencanaan pegawai adalah proses perencanaan kebutuhan pegawai baik dari segi jumlah dan kualitasnya saat ini dan yang akan datang. Pengadaan pegawai adalah proses mencari dan memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi kosong di suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah pegawai yang cukup dan berkualitas untuk mencapai tujuannya. Pembinaan dan pengembangan staf merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh staf di sekolah-sekolah, baik guru maupun staf administrasi. Promosi dan mutasi pegawai di Indonesia yaitu yang dipromosikan biasanya terlebih dahulu diangkat menjadi calon PNS dengan masa percobaan 1 atau 2 tahun. Dilanjutkan dengan pelatihan, persiapan, dan penempatan kerja. Setelah itu, pemberhentian pekerja adalah apabila pekerja meninggalkan suatu perusahaan dan kehilangan hak dan tanggung jawab menjadi pekerja pada perusahaan tersebut atau pada sekolah-sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu kompensensi. Kompensensi adalah imbalan yang dibayarkan suatu organisasi kepada karyawannya yang dapat berupa uang dan biasanya dibayarkan secara berkala. Kompensensi dapat berupa tunjangan, perumahan, kendaraan, dan lain-lain selain gaji. Kompensensi merupakan salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi kepala sekolah. Keprofesian guru berkelanjutan SD atau MI.
PKB merupakan gaya belajar tingkat lanjut bagi guru yang berfungsi sebagai alat utama mereka dalam membantu siswa membuat perubahan yang berkaitan dengan keberhasilan mereka, yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan membantu siswa mencapai keberhasilan akademis. Prinsip-prinsip PKB SD atau MI yang perlu diingat dalam pelaksanaan PKB adalah berpegang pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, PKB hendaknya fokus pada keberhasilan siswa atau belajar siswa. Yang kedua, setiap guru berhak ikut serta dalam pengembangan diri yang harus dilaksanakan secara rutin, sistematis, dan konsisten. Yang ketiga, sekolah harus memberikan kesempatan kepada setiap guru untuk berpartisipasi dalam program PKB minimal 1 jam per tahun sesuai dengan Undang-Undang Perdana Menteri tentang Pemberdayaan Semua Departemen dan Reformasi Departemen Nomor 16 Tahun 2009. Yang keempat, bagi guru yang tidak menunjukkan kemajuan sesuai kebutuhannya setelah mendapat kesempatan mengikuti program PKB dapat diputuskan sesuai prosedur hukum. Yang kelima, paket sumber daya untuk kegiatan PKB harus difokuskan pada pembelajaran siswa, kaya akan sumber daya pendidikan, proses pembelajaran, penelitian akademis baru, dan teknologi serta seni, dan penggunaan karya dan data siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, proses CPD bagi guru harus dimulai dari guru itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan CPD, kegiatan pengembangan harus melibatkan guru agar terjadi perubahan nyata pada pengetahuan. Yang ketujuh, PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan atau kabupaten kota. Yang kedelapan, PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam mencerdaskan bangsa.